Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13, mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan, dengan ingin memaparkan hasil kerja kami dengan tema konsep dasar e-commerce. Selanjutnya, di dalam konsep dasar e-commerce ini kami akan menerangkan tentang pengertian e-commerce, definisi e-commerce, masa depan e-commerce, dampak positif e-commerce, dampak negatif e-commerce, tujuan mempelajari e-commerce, tipe e-commerce, dan terakhir kesimpulan. Mungkin langsung saja kita untuk yang pertama yaitu definisi e-commerce. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri Nadia Novimtasari, NIM 811421258 dari Fakultas Hukum. Saya Naila Magistrani Fatihah dengan NIM 81114211524 dari Fakultas Hukum. Saya Iva Maulida dengan NIM 5213421046 dari Fakultas Teknik. Saya Atal Cahyo Nugroho dengan nomor NIM 4611422105 dari Fakultas Ilmu Komputer. Saya Kevin Muhammad Tegar Aditama dengan NIM 53124220008 dari Fakultas Teknik. Baik, itu adalah anggota dari tim kami. Selanjutnya langsung saja kepada pengertian e-commerce yang akan dibacakan oleh teman saya, Atala. Oke, di sini saya akan membahas mengenai apa itu e-commerce. E-commerce merupakan transaksi komersial yang tersedia secara digital antara lintas organisasi, perusahaan, maupun individu. Next, bisa. Ya, di sini saya akan menjelaskan masa depan e-commerce. Jadi pengertian komersial. Komersial itu menurut KBBI berhubungan dengan niaga atau perdagangan. Terus manfaat teknologi dalam komersial. Seiring perkembangannya zaman, kehadiran teknologi digital semakin mempermudah segala kegiatan manusia. Mulai dari berbelanja hingga bekerja bisa terbantu dengan teknologi digital. Teknologi akan memasuki semua kegiatan komersial, kemudahan dan memenuhi kebutuhan. Nah, terus apa aja sih manfaatnya? Semakin banyak barang dan jasa alternatif. Barang alternatif berganti atau bisa disebut dengan barang substitusi. Terus pendapatan masyarakat meningkat. Pasti kalian suka belanja di toko online kan? Sering dengan berjalannya waktu, toko online menjadi semakin populer. Dengan adanya toko online, setiap orang yang memiliki akses ke internet kesempatan menjadi wirausaha loh. Secara tidak langsung, hal ini membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Peran terus apa sih perannya teknologi kepada penawaran? Lalu bagaimana peran teknologi terhadap penawaran? Nah, yang pertama biaya produksi turun dan peningkatan hasil produksi. Mesin-mesin modern menghasilkan barang dengan lebih cepat. Selain itu, hasil produksi juga meningkat sehingga biaya produksi menurun. Yang kedua, distribusi menjadi lebih cepat. Perusahaan-perusahaan jasa pengiriman menggunakan teknologi internet untuk mempercepat proses distribusi sehingga lebih cepat. Oleh karena itu, kamu sering kan mengirim barang hari ini, tapi besok sudah sampai. Next. Terus perusahaan tradisional akan mendominasi dibanding startup. Nah, perusahaan tradisional masih bisa bersaing dengan perusahaan startup jika mengimprove target pasar yang secara luas karena masyarakat Indonesia yang sudah mengenal era digital, tetapi startup juga bisa bersaing ya karena itu tadi, karena masyarakat yang sudah mengenal era digital dan sifat orang Indonesia yang konsumtif. Terus next. Perusahaan yang memiliki integrasi online offline akan tumbuh lebih baik dibanding perusahaan yang hanya berbasis online saja. Perusahaan yang online offline akan lebih untung karena mengandalkan dua sektor dibanding kan dengan online saja yang mengandalkan satu sektor. Karena jika online saja si customer tidak akan bisa melihat barangnya langsung. Walau di online bisa dilihat dengan foto, tetapi akan lebih baik
dapat melihat langsung secara fisik dan customer akan lebih percaya. Next. Sini ada faktor tambahan. Yang pertama itu ada undang-undang lingkungan. Yang kedua, mengatur jumlah polusi agar lingkungan tidak tercemar dari limbah yang dihasilkan produksi, dan bisa juga polusi asap, sampah plastik, dan lain-lain. Energi terbarukan dan membantu kegiatan e-commerce dalam bertransaksi serta dapat memudahkan konsumen. Yuk, next. Baik, untuk selanjutnya akan saya jelaskan mengenai dampak positif dari e-commerce. Yang pertama itu ada revenue stream yang menjanjikan atau aliran pendapatan. Jadi, pada saat ini digunakan dan tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional karena aliran pendapatan yang ada di sistem e-commerce ini dapat lebih menjanjikan para pengusaha-pengusaha karena dalam penggunaan teknologi ini sifatnya real time dan tidak memedulikan lagi batas jarak, ruang, dan waktu. Maka secara cepat kita dapat menerima informasi-informasi yang berguna bagi peningkatan pendapatan perusahaan. Kemudian yang kedua ada meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. Dengan menggunakan internet ini, kita dapat mempromosikan atau menawarkan berbagai macam barang yang dijual ke daerah-daerah ataupun bisa juga ke luar negeri. Karena e-commerce saat ini tidak terpatok pada satu daerah saja, maka orang-orang dapat dengan mudahnya menemukan barang yang dimau tanpa harus ke suatu daerah atau negara tertentu. Kemudian yang ketiga dapat menurunkan biaya operasional atau operating cost. Dengan adanya fasilitas teknologi e-bisnis atau e-commerce, biaya terutama untuk operasional bisnis menjadi semakin murah. Kemudian yang selanjutnya meningkatkan customer loyalty. Jadi dalam penerapan teknologi saat ini dapat menggunakan sarana media massa yang telah ada. Interaksi yang mudah dalam e-commerce ini tanpa harus menunggu antrian dan juga tanpa harus datang langsung ke outletnya, dan itu lebih memudahkan para pembeli. Tentunya akan meningkatkan customer loyalty. Dan untuk yang selanjutnya, selain ada dampak positif, tentu juga ada dampak negatifnya. Dampak negatif yang dihasilkan oleh e-commerce yang pertama adalah memungkinkan terjadi kecurangan. Di e-commerce dan e-business ini bisa membeli hari ini lalu dibayarnya bulan depan atau biasa dikenal dengan sistem pay later. Nah, itu akan memungkinkan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual atau kepada perusahaan. Kemudian yang kedua ini adanya pencurian data pribadi atau informasi rahasia pembeli. Gangguan yang timbul bisa menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban. Kemudian yang ketiga, terjadinya ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi ini karena sebelum ada e-commerce, dalam hal ini konsepnya modern kan, terlebih dahulu ada sistem transaksi secara tradisional, seperti penjual-penjual kaki lima atau penjual yang memang tidak menggunakan sistem online. Setelah adanya sistem online ini, tentu masyarakat banyak beralih membeli dan menggunakan sistem digital tersebut karena lebih efisien dan efektif. Nah, ya, masyarakat tradisional ini yang belum menggunakan sistem online itu termasuk masyarakat yang dirugikan. Nah, dalam hal ini telah terjadi ketimpangan ekonomi antara masyarakat atau penjual yang tidak menggunakan sistem secara online atau digital dengan pengusaha atau penjual yang sudah beralih kepada sistem penjualan secara digital. Kemudian dampak negatif yang terakhir yaitu berpotensi menambah pengangguran. Karena sistem digital ini serba teknologi, serba canggih, memungkinkan bila tidak dibutuhkan lagi tenaga kerja dari manusia. Membutuhkannya seperti robot ataupun barang-barang yang sudah canggih. Nah, ini juga akan menambah potensi pengangguran di Indonesia itu semakin banyak. Mungkin itu terkait dampak positif dan juga dampak negatif e-commerce. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nadia. Selanjutnya yaitu tujuan mempelajari e-commerce. Perkembangan e-commerce semakin pesat seiring perubahan tren dan gaya hidup masyarakat milenial. Kecanggihan teknologi semakin mendukung bisnis e-commerce sehingga potensi penjualan produk semakin meningkat. Mempelajari e-commerce secara detail dan lengkap akan mempermudah berbisnis di tengah persaingan digital yang semakin ketat dan mengetahui kelebihan dan manfaat yang akan kita dapat dengan
menerapkan e-commerce dalam sistem berbisnis kita. Next. Selanjutnya, mungkin dari mempelajari e-commerce, kita dapat menarik manfaat diantaranya yaitu dengan menghemat waktu, membeli lintas wilayah, mampu meningkatkan market exposure, mampu meningkatkan customer loyalty, mampu meningkatkan supplier management, mampu mengurangi biaya operasional, dapat mempersingkat waktu produksi, dapat selalu buka 24 jam, manajemen persediaan secara otomatis, dan mempermudah pembayaran karena dapat dilakukan secara online. Selanjutnya, untuk tipe e-commerce akan dibacakan oleh teman saya, Iva. Oke, selanjutnya yaitu tipe e-commerce. E-commerce dapat dibedakan dalam beberapa tipe berdasarkan model hubungan pasarnya, siapa menjual ke siapa. Nah, yang pertama itu ada local e-commerce. Nah, local e-commerce ini merupakan bentuk e-commerce yang fokus untuk menarik konsumen pada suatu area geografis tertentu. Nah, local e-commerce ini adalah perkembangan generasi ketiga dari mobile, sosial, dan lokal e-commerce yang didorong karena peningkatan kebutuhan layanan berbasis lokal seperti Uber, Gojek, GoFood, dan lain-lain. Yang kedua yaitu e-commerce business to business atau B2B. Transaksi ini dilakukan oleh dua belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan bisnis. Kemudian yang ketiga ada e-commerce business to customer, itu B2C. Transaksi ini dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumennya. Selanjutnya yang keempat ada e-commerce C2C atau konsumen to konsumen. Transaksi ini dilakukan oleh individual untuk menjual ke individual lainnya. Yang kelima ada social e-commerce. Nah, social e-commerce ini dilakukan dengan menjual produk langsung melalui jaringan media sosial. Selanjutnya ada mobile e-commerce atau m-commerce. Nah, ini transaksinya pembeli dan penjual barang dilakukan melalui perangkat mobile. Next. Oke, ini adalah contoh dari e-commerce berdasarkan tipenya, yaitu B2C, contohnya ada Zalora, terus perusahaan penghasil produk seperti Unilever, Wardah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada B2B atau business to business, itu contohnya ada Amazon, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain. Kemudian C2C, customer to customer, contohnya ada Uber, Airbnb, dan eBay. Kemudian m-commerce atau mobile e-commerce itu transaksinya menggunakan mobile atau untuk transaksi pembayarannya. Kemudian ada social e-commerce, itu contohnya adalah Facebook Marketplace. Yang terakhir ada local e-commerce, itu seperti Groupon yang menawarkan promo untuk merchant lokal setiap harinya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, dari semua penjelasan kami dapat ditarik kesimpulan bahwa e-commerce merupakan terobosan baru di bidang perdagangan dan bisnis yang semakin pesat perkembangannya. Sangat penting bagi kita untuk mempelajari e-commerce agar mempermudah kita untuk dapat berbisnis di tengah persaingan digital yang semakin ketat. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.